Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdianingsih. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang pakan buatan. Yang pertama itu pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak atau hewan peliharaan. Pakan buatan sendiri adalah pakan yang dibuat dengan formula tertentu berdasarkan pertimbangan, pertumbuhan, dan kebutuhan nutrisi. Kenapa ikan harus diberi pakan? Ikan harus diberi pakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan untuk pertumbuhan ikan tersebut. Dalam budidaya, pakan merupakan salah satu faktor penting. Pakan buatan sendiri adalah faktor terpenting. Kenapa? Karena untuk menunjang pertumbuhan dan keberhasilan budidaya tersebut. Sumber energi utama bagi ikan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Fungsi utama pakan. Fungsi utama pakan adalah menghasilkan energi yang digunakan untuk menopang pertumbuhan dan perkembangan ikan tersebut. Sumber energi pakan terdiri atas 3, yaitu pertama protein, yang kedua lemak, yang ketiga karbohidrat. Protein sendiri berfungsi sebagai pembentuk antibodi, hormon, enzim, dan vitamin. Yang kedua berperan untuk pertumbuhan dan pembentukan jaringan tubuh. Yang ketiga sebagai sumber gizi. Kandungan protein di dalam tubuh ikan itu sangat tinggi, sekitar 70-50%. Yang kedua adalah lemak. Lemak merupakan sekelompok besar molekul alam yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan vitamin. Fungsi lemak sendiri ada 3, yaitu sebagai penghasil energi, yang kedua sebagai penghemat protein, yang ketiga sebagai penghasil asam lemak esensial. Karbohidrat sendiri tidak terlalu dibutuhkan dalam tubuh ikan. Karbohidrat sendiri hanya sekitar 12% dalam pembuatan pakan tersebut. Tidak sepenting protein dan lemak. Materi kedua yaitu pakan dan penggunaannya. Yang pertama, pemanfaatan pakan. Pemanfaatan pakan sebagai kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Yang kedua, berdasarkan bahan baku, pakan memiliki 2 karakter. Yang pertama, pakan basah dan pakan kering. Pakan basah sendiri adalah pakan yang dibuat di tempat budidaya, sedangkan pakan kering pakan yang dibuat secara komersial. Pakan basah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, bahan penyusunnya mengandung kadar air yang lebih tinggi. Karakter pakan sengaja dibuat agar larva dan benih ikan mudah mengkonsumsi dan mencerna. Jenis pakan basah ada 4, yaitu larutan, emulsi, suspensi, dan pasta. Pakan basah mudah dicerna, tidak tahan lama dan disimpan, bisa dibuat untuk sekali konsumsi. Bisa disimpan di lemari pendingin, sulit ditemukan, dibuat sendiri oleh peternak. Pakan basah dibuat dengan ikan ruca. Yang selanjutnya itu pakan kering. Pakan kering adalah bahan penyusunnya mengandung sedikit air, yaitu sekitar 5-20%. Yang kedua, pakan bisa disimpan lebih lama dan mengempung di perairan. Bentuk pakan kering yaitu ada geracu atau butiran. Yang kedua adalah flake atau remah, pelet, stik atau batang. Dibuat berdasarkan mulut ikan. Aplikasinya lebih praktis, tahan lama, dan banyak dijual di pasaran. Jenis pakan berdasarkan sifat biologi ada 2, yaitu pakan terapung dan pakan tenggelam. Pakan terapung ditunjukkan untuk ikan yang hidup di atas perairan, sedangkan pakan tenggelam diberikan untuk ikan yang hidup di dasar perairan. Materi ketiga sendiri yaitu uji kualitas pakan. Mengapa pakan pabrik lebih digemari daripada pakan buatan sendiri? Karena pakan pabrik lebih disenangi, karena para peternak atau pembudidaya sudah tidak ragu akan kualitas, mutu, kandungan nutrisi pakan tersebut. Uji mutu pakan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, uji fisika, uji kimia, uji biologi, dan uji organoleptiknya. Uji fisika sendiri adalah tujuannya mengetahui stabilitas pelet di dalam air, yaitu daya tahan pakan buatan di dalam air sendiri. Pelet yang baik, pelet yang memiliki ukuran panjang, diameter sesuai dengan ukuran ikan yang akan diberi makanan. Yang kedua, ukuran pelet berkisar antara 3-3,5 mm.
tekstur adalah tingkat kehalusan bahan baku sebelum diramu. Pakan yang baik tersebut memiliki bahan baku yang bentuk tepung halus, setidaknya berupa tepung yang lolos dari saringan tersebut. Yang keenam, berdasarkan evaluasi fisik, pakan buatan dianggap kualitas apabila mempunyai ukuran partikel bahan baku yang halus dan seragam, homogenitas tinggi, ukuran pakan harus sesuai dengan mulut ikan, kekerasan dan ketahanan dalam air sesuai dengan kebutuhan ikan sendiri. Yang kedua, uji kimia. Uji kimia itu untuk mengetahui kandungan gizi dari pakan tersebut, yaitu kadar protein, kadar lemak, karbohidrat, abu, serta kadar air di dalam pakan. Uji kimia sendiri dilakukan di laboratorium. Uji kimia terdiri dari dua, yaitu uji kadar air dan uji lemak. Uji kadar air sendiri yaitu kadar air yang baik untuk pelet atau pakan buatan adalah sekitar 12%. Prinsip pengujian kadar air adalah bahan makanan atau pelet dipanaskan pada suhu 105-110 derajat Celcius. Dengan pemanas tersebut, maka air akan menguap. Peralatan yang digunakan untuk melakukan uji ini adalah oven dan peralatan gelas. Menurun kadar air suatu bahan, memanfaatkan sinar matahari karena praktis dan murah. Sedangkan uji kadar lemak sendiri kurang dari 8%. Prinsip pengujian kadar lemak adalah bahan makanan akan larut di dalam petroleum ether disebut lemak kasar. Uji ini menggunakan alat disebut sound lead. Yang ketiga yaitu uji biologis. Tujuan dari uji biologis ini adalah mengetahui sampai seberapa jauhkah pengaruh pakan tersebut terhadap pertumbuhan ikan yang akan diberi. Yang kedua, pakan yang mengandung gizi cukup tinggi belum tentu berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ikan tersebut. Yang ketiga, apabila bahan baku merupakan bahan yang sukar dicerna, maka zat gizi yang terkandung di dalam pakan tersebut tidak akan banyak yang terserap oleh usus ikan. Yang kedua, semakin kecil nilai pakan semakin baik. Semakin kecil nilai konsumsi pakan semakin baik kualitas pakan karena akan semakin ekonomis. Dilakukan pengujian lapangan pada bagian tipe percobaan. Yang terakhir yaitu uji organoleptiknya, sesuai dari rata, bau, aroma, penglihatan, sentuhan, dan suara pendengaran saat dimakan. Rasanya enak adalah hasil sejumlah faktor pengamatan masing-masing. Contoh keterlibatan panca indera dalam uji organoleptik yaitu rasa, tekstur, bau, warna merupakan hasil pengamatan dari penglihatan sendiri. Cara kerjanya yaitu kehalusan bahan baku. Apabila contoh pelet dibuat sendiri dan pelet komersialnya halus, partikel diayak dalam 3 tingkat, hitungan presentasi halus. Kekerasan bahannya timbangan bahan sendiri, ambil pemberat. Materi keempat yaitu pengemasan dan penyimpanan pakan. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyimpan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, distribusikan, disimpan, dijual, ataupun dipakai. Pengemasan sendiri yang membantu menjaga atau mengurangi kerusakan barang. Pengemasan sendiri merupakan daya tarik dari suatu barang tersebut. Pengemasan yang dimaksud untuk mempertahankan kualitas pakan, karena dengan pengemasan yang baik, proses penurunan mutu pakan dapat ditekan. Persyaratan pengemasan yaitu mutu produk ketika mencapai konsumen tergantung dengan kondisi bahan, mentah, metode pengolahan, dan kondisi penyimpanannya. Pengelolaan kemasan yang pertama yaitu frekuensi kemasan. Kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang. Yang kedua, kemasan yang dipakai berulang kali atau multi trip seperti minuman. Kemasan yang tidak dapat dibuang atau some disport trip. Tingkat kesimpanan pakai. Yang pertama, wadah siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah disempurnakan sejak keluar pabrik. Yang kedua, wadah disimpan atau dirakit disebut wadah lipat, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. 2. Faktor yang mempengaruhi terhadap proses kemasan. Ada 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri yaitu suhu, kelembaban, cahaya, dan oksigen. Sedangkan faktor internal yaitu aktivitas air dan proses oksidasinya. Jenis kerusakan pakan buatan. Yang pertama, kerusakan fisik karena pencucian, api, dan binatang pengerat. Yang kedua, kerusakan klimatis yaitu suhu, kelembaban, kondisi, dan hujan.
Yang ketiga, kerusakan oleh serangga, kerusakan oleh mikroba seperti jamur. Yang kelima, kerusakan oleh proses kimia. Kerusakan dapat dihambat dengan cara yang pertama, menurunkan kadar air serendah mungkin. Wadah penyimpanan harus memenuhi persyaratan fisik sehingga dapat mengendalikan suhu, kelembaban, cahaya, dan kandungan oksigen di dalamnya. Hal terpenting dalam penyimpanan bahan pakan dan pakan adalah kebersihan ruangan, kemasan bahan atau pakan, ukuran, posisi penumpukan bahan atau pakan, tata cara penyiapan yang baik. Yang pertama itu proteksi terhadap gangguan hama. Yang kedua, usaha bangunan kadar air. Yang ketiga, lokasi bagus. Yang keempat, tidak dapat dimasuki tikus. Yang kelima, pengecekan bahan pakan bersifat skala. Teknik pemberian pakan pada ikan. Yang pertama yaitu jadwal pemberian pakan. Jadwal pemberian pakan disesuaikan dengan perkembangan larva atau umur, terutama perkembangan alat pencernaannya. Yang kedua, digunakan untuk pada masa pemeliharaan. Dasar penentuan jadwal pemberian pakan yang pertama itu kondisi alat pencernaan, misalnya lebar bukaan mulut, saluran pencernaan, dan kelenjar pencernaannya. Yang kedua, kemampuan memanfaatkan makanan seperti daya gerak, daya renang, atau daya tahan tubuhnya. Yang ketiga, mutu atau kualitas pakan seperti ukuran, daya gerak, bentuk, kandungan gizi, dan daya tahan terhadap parameter lingkungan. Yang ketiga selanjutnya adalah karakter pakan. Karakter pakan sendiri ada 4, yaitu ukuran, daya gerak, lingkungan yang dibutuhkan, dan kandungan gizinya. Jadwal pemberian pakan disesuaikan dengan nafsu makan ikan. Dosis pakan misalnya pada jadwal pemberian pakan disesuaikan dengan nafsu makan ikan. Dosis pakan misalnya pada larva udang gala, yaitu pemberian pakan dilakukan setelah larva berumur 3 hari dengan frekuensi 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Yang kedua, pemberian pakan dengan jumlah yang tersisa. Yang kedua adalah pemeriksaan jumlah pakan yang tersisa, yaitu yang selanjutnya adalah kebutuhan pakan alami semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan umur larva. Yang kedua, frekuensi pemberian pakan berpengaruh pada jumlah pakan yang dikonsumsinya. Efisiensi pakan. Frekuensi pemberian pakan untuk ikan muda akan berbeda dengan ikan yang sudah dewasa. Yang perlu diperhatikan yang pertama itu tingkat kebutuhan organisme, yang kedua nafsu makan ikan, yang ketiga menghindari adanya overfeeding pada ikan tersebut. Yang selanjutnya yaitu teknik pemberian pakan. Teknik pemberian pakan apung dengan pakan terapung berbeda. Pakan apung diberi setelah pakan itu dibasahkan, sedangkan pakan terapung ditaburkan secara langsung di atas permukaan wadah atau budidaya ikan tersebut.